Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Tampaknya udah sangat keterlaluan pernyataan yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung yang menilai bahwa calon presiden ke-8 kita adalah bajingan dan tolol. Apakah seorang Rocky Gerung punya dendam pribadi dengan Bapak Prabowo Subianto ataupun Gibran Rakabuming Raka? Kita pun tidak tahu. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya mau katakan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang Rocky Gerung ini benar-benar tidak pantas kepada calon seorang pemimpin negara di bangsa ini. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa dalam Pilpres 2024 kali ini pemenangnya adalah Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sekaligus mereka lah yang akan menjadi presiden ke-8 di Republik Indonesia ini. Ketika seorang pemimpin negara, ketika seorang kepala negara dihina-dina seperti ini dengan kata-kata yang tidak pantas, kira-kira apa komentar orang luar ketika melihat rakyat Indonesia mengeluarkan statement seperti ini kepada calon kepala negaranya sendiri? Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang cukup menarik. Dan kali ini adalah tanggapan dari Opung Parbelak ketika mendengar ungkapan yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung ini. Mari kita cek videonya. Presiden RI ke-8 adalah bajingan dan tolol, kata Rocky Gareng. Sebetulnya enak kali kalau dipanggil namanya ini si Rocky Gareng daripada Rocky Gerung. Karena terus-terusan manusia yang satu ini cari sensasi aja hidupnya ini, nggak ada kerjanya yang lain. Ya iyalah, bukan Rocky Gareng namanya kalau nggak cari sensasi, ya kan? Berani dia bilang kayak gitu. Kalau sempat kita contohnya ada orang yang mengkritisi, Bung Rocky, kenapa kau bilang presiden ke-8 itu bajingan dan tolol? Langsung dia jawab, loh siapa rupanya presiden ke-8? Ya Bapak Prabowo lah. Misalnya dibilang begitu, loh kapan dilantik rupanya? Jawaban bukan begitu, mutar-mutar ke situ-situ aja. Kalau misalnya sudah dilantik, baru beliau adalah sah dikatakan presiden. Kalau belum dilantik berarti belum sah. Jadi perkataan saya itu tidak ada salahnya toh. Tahu aku ujungnya kemana perkataan itu, apa bahan untuk ngeles dia, udah tahu kita, udah tahu ya kan. Kawan ini kan gak ada kemampuan yang lain selain bersilat lidah. Aduh ya kan, cuman kawan ini masalahnya kalau aku samanya, kami dua sama-sama pandai bersilat lidah, cuman bedanya aku bersilat lidah dapat 3 anak, kalau kawan ini enggak. Nggak punya anak dia setelah bersilat lidah, ya kan? Kok ke situ kita arahnya ya? Ya harus ke situ lah, mau kemana lagi? Karena orang kalau kayak gini kita tanggapi pun serius, pusing kita. Aduh, Pak Rocky, aduh gimana lah aku mau bilang ya, kau kenapa kau? Sakit hati kau, nggak diajak? Dulu kau 2014-2019, kau ada di belakang Bapak Prabowo. Kenapa sekarang enggak? Ada 2 kemungkinan ini. Dia memang nggak mau, atau 2, dia nggak diajak. Ya, jadi yang kedua, tapi lebih masuk akal yang kedua contohnya. Ya kan, misalnya Bapak Prabowo kan dia kan punya konsultan politik, ya kan, dan yakin aku bukan 1-2 orang. Dan misalnya katakanlah ada 15 konsultan politik, sepakat ini 15-nya ini jangan aja yang namanya Rocky Gerung. Karena apa? Bawa sial.
gila 2014 sama 2019 di belakangnya Prabowo, makanya sial dia nggak bisa jadi presiden. Coba lihat, nggak ada di belakang Bapak Prabowo itu si Rocky Gerung jadi barang itu kan. Karena 2014-2019 otak-otak seperti ini di belakangnya Prabowo, makanya nggak menang. Itu dia. Coba kalau sempat misalnya di belakang Bapak Jokowi Rocky Gerung waktu tahun 2014-2019, ku jamin itu Pak Jokowi pun juga tumbang itu. Namanya bawa sial ya kan. Karena apa? Ya, contoh misalnya konsultan politik kan, mereka ini kan udah tahu mana yang bisa kerja, mana yang cuma cakap doang. Manusia kayak gini kan omong doang ya kan. Ya namanya seorang ahli filosofi ya kan, ahli filsafat ya. Ya bermain dengan kata-kata kebanyakan ya kan. Kalau untuk berkata-kata kawan ini udah lebih lihai daripada ular. Tahu kalian ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah yang ada di Taman Eden itu? Lebih parah lidahnya ini. Serius, karena apa? Lidahnya ini ya, kalau ular zaman itu yang dibikin berdosa itu cuma satu orang. Kalau ini separuh masyarakat Indonesia berdosa dibikinnya. Kalau masih ada ular, masih hidup ular itu yang di Taman Eden itu minder itu, lihat Rocky Gerung minder. Rocky, kau siapa? Berani-berani kau bilang orang bajingan, berani-berani kau bilang orang tolol. Kata-katamu itu nggak pernah ada yang membangun. Ya, istilah-istilahmu itu memang istilah-istilah yang nggak pernah didengar orang awam. Makanya kau terlihat keren. Itu dia. Coba kalau kau pakai istilah-istilah biasa, nggak keren kau dilihat orang kau. Tapi karena kau bikin istilah-istilah yang dalam kamus bahasa Indonesia pun belum tentu ada. Makanya dibilang orang kau cerdas. Orang cerdas nggak seperti itu, bro. Orang cerdas itu ya ketika dia bisa memanifestasikan apa yang dikatakannya dalam perbuatan dia, itu baru namanya cerdas. Ngerti kau? Keren kali Opung Parbella ya. Tenang aja lah kau ya. Tunggu dilantik dulu Bapak Prabowo kami itu. Kita lihat dulu bagaimana muncungmu itu. Kalau sempat untung aja Rocky, untung aja ku bilang kau ya. Untung aja kau hidup di zaman ini loh. Kalau sempat kau di zaman Soeharto kau hidup dan berkata-kata seperti itu, presiden adalah bajingan dan tolol, besoknya itu kau langsung dapat terima tanda jasa. Dan di tanda jasa itu bintangnya itu ada tulisan RIP, rest in peace. Itulah tanda jasa untukmu, biar tahu kau. Sekarang jangan gara-gara ada hukum yang mengatur dan juga undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat, jadi jangan kayak gitu muncungmu. Agak dijaga lah bro. Ya kan, apa lawa ini? Orang bodohnya ya kan, orang awamnya. Tapi berani ku komentari kau. Pakai bahasaku ya kan. Kau kan pakai bahasa-bahasa filsafat, ya aku pakailah bahasa-bahasa istilahku ya kan. Apa? Ada rupanya nggak punya hak rupanya aku di situ. Punya kan? Punya lah ya kan. Ya lama ya, sedikit-sedikit awak nyenggol Rocky Gerung nggak apa-apa lah ya kan. Sedangkan capres awak senggol, apalagi lah Rocky Gerung yang nggak pernah mencalonkan jadi ketua RT. Ya itu dia. Jadi muncung-muncung manusia seperti ini adalah muncung-muncung orang yang perlu berobat, bukan bertobat. Iya, perlu berobat kawan ini. Kalau bertobat dikatakan udah terlambat, itu udah nggak bisa lagi ditobatkan. Karena apa? Hidupnya itu adalah hidup yang penuh dengan penuh dengan apa dibilang ya, penuh dengan kemisteriusan. Ya, dan juga itu kau komentari, ya kan? Nah, bayangkan kalian lah wakilnya, ya. Itu wakilnya adalah putra Wakanda. Apa nggak mules kalian tiap hari kalian tengok-tengok itu foto Wakanda itu setiap hari, katanya gitu kan? Sekarang udah terjawab. Kenapa kawan ini nggak menikah dan punya anak? Karena apa? Karena terlalu sibuk ngurusin anak orang.
Bro, kalau kau punya anak, bisa ku bilang, anak murus kan begitu. Nggak usah dulu jadi wakil presiden. Loloskan dulu anakmu itu jadi PNS. Enak kali memang hidup kayak manusia kayak gini, nggak ada beban untuk menghina orang. Karena apa? Istri nggak punya, anak juga nggak punya. Bisa ku bayangkan itu. Kalau sempat punya anak dia, ya kan? Itu bisa berabe, bisa repot urusannya. Karena apa? Tiap hari anaknya dibilang dungu. Hei, dungu. Kau ambil dulu buku itu, bawa ke sini biar kita baca sama-sama. Biar jangan tambah kedunguanmu itu. Itulah cara dia menasihati anak, ya kan? Itulah dia. Makanya kalau sempat dia juga punya istri, ya kan? Tapi kurasa susah ini punya istri ini, ya kan? Karena apa? Kalau pacaran pun ini terusnya ilmu filsafatnya ini yang ditunjukkannya sama calonnya ini, ya kan? Contohnya, apa cinta? Cinta itu adalah hal dungu yang membuat seseorang itu memiliki rasa suka dan simpati ke orang lain yang sebetulnya bukan dirinya sendiri. Jadi menurutku, cinta adalah dungu. Jadi kalaupun kau itu jadi istriku nanti, hiduplah kita di dalam kedunguan. Makanya mana ada perempuan yang mau digituin. Datang mertuanya, iya kan, contohnya tersinggung dia dibikin mertua, contohnya kan. Orang tua dari istriku itu adalah bajingan dan tolol. Ya, jadi repot manusia kayak gini. Ya, kalau menikah pun ini, Tuhan gak akan izinkan ini punya anak. Karena apa? Tuhan udah bayangkan itu. Kasihan kali anak-anaknya ini nanti pikir Tuhan kan. Iya dong, wajar dong. Dikit-dikit yang keluar bajingan, dikit-dikit keluar dungu, dikit-dikit keluar kata-kata yang nggak beretika, selalu menuntut orang beretika, dia sendiri pun nggak punya etika. Itu makanya kan sudah tahu kita, ya, ada undang-undang yang bisa mempidanakan seseorang itu menyerang harga diri atau harkat martabat seorang presiden. Tapi masalahnya sekarang kan Bapak Prabowo kan belum jadi presiden, ya kan, belum dilantik. Makanya dia seperti itu. Aku yakin setelah dia dilantik nggak akan berani ini keluar-keluar kayak gitu, ya kan. Oke guys, itu adalah komentar singkat dari Opung Parbelak terkait dengan pernyataan dari Rocky Gerung yang menilai bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan dan tolol. Terus terang, saya secara pribadi tidak terima dengan pernyataan dari Bung Rocky Gerung ini. Karena menurut saya sudah sangat keterlaluan ketika kata-kata ini dia tujukan kepada seorang calon kepala negara. Saya tidak tahu orang-orang luar akan memandang Bapak Prabowo Subianto ini seperti apa ketika ada rakyatnya yang mengatakan bahwa bajingan dan tolol. Tentu seorang Prabowo Subianto akan merepresentasikan bangsa ini. Dia adalah calon pemimpin bangsa. Kita tinggal menunggu waktu bahwa di bulan Oktober nanti akan dilantik. Tetapi sekejam inikah salah satu rakyat Indonesia yang bernama Rocky Gerung ini mengatakan bahwa presiden ke-8 adalah bajingan dan tolol? Artinya secara tidak langsung bahwa Rocky Gerung sedang merendahkan bangsa Indonesia. Karena seorang Prabowo Subianto, dia adalah calon pemimpin bangsa sekaligus merepresentasikan bangsa Indonesia ini. Apa kira-kira perasaan kita ataupun perasaan Anda ketika calon kepala negara Anda diinjak, dikatain,
dengan kata-kata yang tidak pantas seperti ini. Jujur, saya tidak menyangka bahwa seorang Rocky Gerung akan mengeluarkan sebuah statement yang menurut saya tidak pantas. Kalau tidak salah, dulu pernah dia katakan itu kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saya pikir hal itu tidak akan terulang kembali. Tetapi ternyata seorang Rocky Gerung masih terus mencari sensasi, dan kali ini ditujukan kepada calon presiden yang ke-8. Semoga saja persoalan dari Rocky Gerung ini akan baik-baik saja. Dan semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin di suatu hari nanti akan direspon oleh Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi, saya ingin mengajak kepada kita rakyat Indonesia. Seburuk apapun Prabowo Subianto, sejelek apapun Prabowo Subianto, rasa sakit hati seperti apapun Anda kepada Bapak Prabowo Subianto, tetap dia adalah calon pemimpin bangsa kita. Dengan demikian, wajib hukumnya kita harus menghargai, kita harus menghormati calon pemimpin bangsa ini. Jangan kita mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah mau merendahkan calon pemimpin kita. Berbeda kalau dia masih sebagai calon presiden, tetapi kali ini sudah sah dia terpilih sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, tinggal menunggu kapan akan dilantik. Artinya sudah secara otomatis bahwa presiden ke-8 kita adalah Bapak Prabowo Subianto. Dengan demikian, mari kita bangunkan rasa nasionalisme di dalam diri kita dengan tidak mencaci maki ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada pemimpin bangsa kita. Kalau pemimpin bangsa kita tidak mampu kita hargai dan tidak mampu kita hormati dari rakyat kita sendiri, lantas siapa yang akan menghargai dan menghormati mereka? Padahal kita adalah rakyat Indonesia. Sudah sepatut dan sepantasnya kita wajib untuk menghargai dan menghormati mereka. Jangan menjadi pengecut, jangan menjadi pecundang dengan merendahkan marwah dari para calon pemimpin bangsa kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.